Halo teman-teman, ini Hari Sultan. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang tidak pernah terjadi, terjadi. Sesuatu yang bahkan dalam imajinasi kita yang paling liar pun tidak pernah kita bayangkan baru saja terjadi. Tebak apa yang baru saja terjadi? Sebuah serangan teroris Islamis. Orang gila yang tidak waras. Islamis. Islamis adalah orang yang mengikuti ajaran Islam. Sama seperti seorang komunis adalah seseorang yang menyebarkan komunisme. Seperti itu, seorang Islamis hanyalah seseorang yang menyebarkan Islam. Oke, jadi seorang Islamis menabrakkan mobil ke sebuah sinagoga di tempat yang sangat tidak terduga. Tidak ada yang bisa membayangkan itu karena kamu tahu, kita semua tahu Islam adalah agama damai. Jadi tempat-tempat di mana umat muslim tinggal dalam jumlah besar pasti menjadi tempat paling aman di planet ini, ya? Dearborn. Dearborn, Michigan. Ya, saya akan tunjukkan apa yang terjadi di Dearborn, Michigan. Kami diberitahu ini situasi penembak aktif. Kita bisa melihat video asap yang keluar dari sinagoga. Sebelumnya, yang keluar dari sinagoga. Dan ada kebakaran. Sepertinya ada kebakaran. Asap tampak dari sinagoga. Kau tahu kenapa mereka menargetkan sinagoga di Dearborn? Karena Dearborn sudah jatuh. Dearborn kini jadi markas besar Muslim, bukan lagi Amerika. Itulah mengapa seorang Islamis gila berkata, "Pergi dari sini." Jadi apa yang kita tahu soal ini? CNN melaporkan langsung, tersangka tewas usai menabrakkan kendaraan ke sinagoga di Michigan menurut sheriff. FBI menyebut serangan itu kekerasan terarah pada komunitas Yahudi, sementara DHS mengidentifikasi tersangka sebagai warga negara Amerika Serikat naturalisasi kelahiran Lebanon. Masih ada yang menganggap normal mendatangkan jutaan orang ini apapun yang terjadi. Lihat, tidak masalah apakah seseorang berasal dari Lebanon, Albania, Chechnya, Pakistan, Bangladesh, Turki, Afrika Utara, tidak masalah. Apa kesamaan mereka? Mereka semua mengikuti Islam, membuat mereka Islamis dan cenderung melakukan hal seperti ini. Seorang tersangka tewas usai menabrakkan mobil ke sinagoga di wilayah Detroit yang lalu terbakar hebat menurut pihak berwenang. Insiden itu terjadi di Temple Israel. Kenapa namanya Israel? Ayolah, kalian tidak tahu. Menunjukkan identitas Yahudi yang berkaitan dengan kata Israel bisa membuatmu jadi target para fanatik, meski bukan merujuk pada negara. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengidentifikasi tersangka Eman Mohamed Ghazali, lahir di Lebanon dan menjadi warga Amerikas pada 2016. Oke? Mengerti? Baik, semua paham? Dan tebak apa? Seolah itu belum cukup, seorang Islamis lain melakukan aksinya di Virginia. FBI sedang menyelidiki penembakan fatal di Universitas Virginia sebagai tindakan teror. FBI menyelidiki terorisme terkait penembakan di Old Dominion University, Norfolk, Virginia, Kamis yang menewaskan 1 orang dan melukai 2 personel Angkatan Darat Amerika Serikat. Penembak itu mengaku bersalah pada 2016. Jadi dia punya masa lalu yang gemilang. Mari kita lihat. Tuduhan federal 2016 atas dukungan material pada teroris, tentu saja. Tidak, dia tidak merampok pom bensin atau semacamnya, kau tahu. Dia melakukan apa yang sudah diprogramkan, menyebar teror. Kenapa? Karena dia Islamis. Ingat, Islamis adalah orang yang hanya menyebarkan Islam. Seperti komunis yang hanya menyebarkan komunisme. Memberikan dukungan material kepada teroris dan dibebaskan dari penjara pada tahun 2024 dengan harapan dia mungkin berhenti menjadi seorang Islamis. Inilah sebabnya saya mengatakan setiap Islamis adalah bom waktu yang siap meledak. Dibunuh tak lama setelah melepaskan tembakan, kata pejabat FBI. Oh, oke, baiklah, setidaknya dia sudah tiada. Oke teman-teman, baiklah, kalian paham maksudnya, ya? Kalian mengerti intinya. Jadi sampai kapan kamu akan terus melakukan ini? Sampai kapan kita akan terus mentolerir ini? Nah, biar saya kasih tahu. Selama kita masih punya politisi kiri, kita akan terus mentolerir itu. Lihat ini. Alasan saya beralih ke Inggris adalah karena ini bisa menjadi masa depan semua negara barat, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Itulah kenapa sangat penting untuk melihat Inggris sebagai studi kasus. Ini sangat penting.
Karena kelompok kiri baru di Inggris, kaum kiri ekstrim gila yang woke, telah menjadi partai terbesar kedua di Inggris. Dipimpin pria Yahudi gay ompong, Zach Polanski. Pria ini wakilnya. Iya, kayak emotinali. Pria ini seorang Islamis, oke? Islamis. Dia seorang Islamis. Jadi Zach Polanski mengatakan ini, benar-benar berita mengerikan datang dari Michigan. Satu lagi serangan terhadap salah satu komunitas Yahudi kita. Kita harus bersatu melawan kebencian. Dan dia benar-benar dihujat. Dan lihat, dia bahkan tidak menyebutkan siapa pelakunya. Itu adalah seorang Muslim. Itu dilakukan seorang Islamis. Dia benar-benar dihancurkan oleh komunitas Yahudi. Tidak ada yang menyukainya. Dan saya sedang mencari tahu tentang itu. Kamu tahu, orang ini Zach Polanski. Orang ini mencurigakan. Lihatlah masa lalu orang ini. Ya, inilah siapa Zach Polanski sebenarnya. Saya dulu. Apa lagi fasis? Anda menyebut saya begitu. Anda menuduh saya menyebarkan disinformasi. Penonton di rumah, terutama yang mendukung Partai Hijau yang sedang naik di jajak pendapat, perlu tahu hal ini. Ketahui ini. Saat Zach Polanski membuat klaim menarik, penting untuk anda fahami. Sebelum dia masuk ke dunia politik, Zach Polanski benar-benar menghasilkan uang dengan menagih biaya kepada perempuan dengan janji bahawa dia bisa benar-benar memperbesar ukuran payudara mereka dengan menghipnotis mereka. Itu adalah pernyataan yang benar. Dan omong-omong, jika anda fikir itu gila, Itu memang gila. jika anda fikir itu sudah gila, politik dan kebijakannya lebih gila. Dia menginginkan dunia tanpa perbatasan terbuka. Dia ingin kita menghentikan dan menghancurkan senjata nuklear, sementara Vladimir Putin tetap agresif menyerbu Ukraina. Dia menginginkan sistem ekonomi komunis. Dia ingin melegalkan semua jenis narkoba. Dan dalam versi Inggris, Zach Polanski, dalam versinya tentang Inggris, menjual fentanyl, kokain, crack dan heroin adalah legal. Tapi menyewakan flat anda adalah illegal. Ini orang paling tidak serius di politik Inggris sepanjang hidup saya. Itu benar. Tapi saya masih heran pria ini bisa membesarkan payudara wanita hanya dengan menatap. Pria itu telah menemukan cheat code yang diinginkan setiap pria. Bayangkan percakapannya dengan klien. Saya bisa memperbesar payudara Anda hanya dengan menatapnya. Oke, saya coba. Biarkan saya lihat. Ya ampun. Lihat itu. Lihat payudara itu. Zach, aku kurang nyaman. Aku tidak merasa mereka jadi lebih besar, tapi aku merasakan panas dari matamu. Tidak apa-apa. Jangan ganggu aku, ini semua bagian dari prosesnya. Biarkan panas itu masuk ke payudaramu. Begitulah caraku membesarkannya. Oh Zach, aku tidak merasa nyaman. Payudaraku tidak membesar, tapi ada hal lain yang membesar. Aku gay. Itu tidak mungkin aku. Apa-apaan ini? Orang ini adalah pemimpin partai politik terbesar kedua di Inggris. Apa kita sedang hidup di sketsa Monty Python atau apa? Apa-apaan ini? Bro, aku paham. Aku nggak percaya ini. Bagaimana itu masuk akal? Bagaimana mungkin seorang pria gay begitu terobsesi membesarkan payudara wanita hanya dengan menatapnya? Aku bisa mengerti kalau pria hetero yang punya akal-akalan seperti ini. Mungkin dia ingin membangun nama di sana. Seperti, lihat, aku punya 2000 kesaksian wanita yang payudaranya membesar hanya karena aku menatap mereka. Jadi teman-teman, semua yang punya masalah ukuran penis kecil, aku juga bisa melakukan itu pada penis. Mungkin itu adalah tipu dayanya, tapi untungnya dia berhasil menjadi seorang politisi. Teman-teman, ini bukan hal lucu, karena reform adalah nomor 1. Rupert Lowe akan memecah suara sayap kanan. Di kiri ada Zach Polanski dan Partai Buruh. Aku tak tahu apa yang akan terjadi teman-teman, tapi itulah Inggris. Itulah kenapa aku membahas Inggris, karena teman-teman Amerika itu bukan masa depan yang seharusnya kita harapkan. Itu adalah mimpi buruk. Dan Australia, bisa kamu bayangkan, mereka inilah yang mewakili, mereka yang mengetuk pintu. Ya, di Inggris mereka sudah di parlemen, tapi di sini mereka baru mengetuk pintu. Jangan remehkan mereka. Kita harus bertindak terhadap mereka. Aku menatap bagian tubuh kecilmu yang ingin kamu besarkan. Makin besar. Apa makin besar?